Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه إلى يوم نلقاه. Kaum muslimin, kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum. Kali ini kita akan mengangkat sebuah karya ulama besar Abu Umar Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, yaitu kitab beliau yang sangat monumental di dalam perjalanan tarbiyah. Kitab yang beliau berikan judul Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlihi. Kitab yang memuat tentang penjelasan ilmu dan juga keutamaan-keutamaannya. Sesungguhnya kitab ini memang memuat berbagai hal yang berkaitan dengan tarbiyah. Dan ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Beliau mendasarkan kitabnya rahimahullahu ta'ala pada ilmu riwayat, penukilan berbagai riwayat dalam berbagai bab ilmu. Dan ulama-ulama terdahulu sangat perhatian kepada ilmu riwayat. Kemudian ulama-ulama yang belakangan melihat ada sisi penting untuk disodorkan kepada umat karena bagusnya serta pentingnya tulisan sebagaimana yang telah menjadi sebuah karya yang sangat monumental tersebut. Maka banyak di antara mereka yang kemudian melakukan khidmah terhadap kitab-kitab ulama qudama seperti Alim Ibn Abdul Bar, dan alhamdulillah di hadapan kita sekarang ini adalah sebuah kitab yang sudah diberikan tambahan-tambahan untuk mempermudah kita mempelajarinya, baik dari sisi penjelasan ataupun dari sisi penilaian terhadap riwayat. Sehingga kitab yang ada di hadapan kita kali ini adalah Sahih Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlihi. Sebelum kita banyak berbicara tentang apa yang ada di dalam kitab ini dan kenapa kita memilih kitab ini, ya, marilah kita menyadari kembali bahwa sebaik-baik tarbiyah adalah apa yang kita dapatkan dari al-muallim al-awwal, guru yang pertama untuk umat Islam secara khusus, yaitu Nabi kita, junjungan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam hadis Muslim rahimahullahu taala disebutkan sebuah riwayat tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam
mengoreksi para sahabat sampai dalam masalah cara berpakaian. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Amalaka fiyya uswah." Ya. Rasul menegaskan bahwa cukuplah pada diri beliau uswah, keteladanan di dalam seluruh aktivitas, bahkan kehidupan seorang manusia. Kan manusia yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya kita mengerti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian ada tauladan yang sangat baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pusat untuk kita merujuk segala hal yang berkaitan dengan tarbiyah Islamiyah. Tidak hanya melalui penjelasan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita juga bisa melihat secara nyata dan juga faktual perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana beliau mengajarkan kepada para sahabat ridwanu alaihim ajma'in. Kemudian terus menerus sampai kepada generasi-generasi berikutnya. Misalnya di masa generasi tabi'in, mereka bertanya kepada para sahabat. Urwah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sa'id bin al-Musayyib bertanya kepada para sahabat. Kemudian di masa setelah itu, di masa para tabi'in, mereka membawa amanah din tersebut kepada generasi yang berikutnya, tabi'ut tabi'in. Terus menerus hingga ada kebutuhan dan keperluan dibuat berbagai mu'allafat, karangan-karangan yang berkaitan dengan disiplin-disiplin ilmu tertentu yang sesungguhnya terkumpul dalam ilmu din. Sebagian ulama mengistilahkan dengan ilmun sina'i, yaitu ilmu yang sudah ditulis berdasarkan disiplin tertentu dengan kaidah-kaidah tertentu, namun semuanya sesungguhnya merujuk kepada ilmu riwayah dan kepada rawi yang pertama pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum. Kita mengerti bahwa dalam perjalanan sampainya dinul Islam yang lurus, yang rahmatan lil alamin kepada kita, tidak semuanya begitu saja sampai. Bahkan juga diliputi oleh berbagai usaha menyimpangkan agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus ini dengan dimasukkannya ilmu-ilmu yang bukan dari sumber Islam, dan khususnya yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita mengerti itu, mereka mengistilahkan dengan berbagai istilah pemikiran-pemikiran yang sungguhnya bukan dari lingkungan Islam. Bahkan sebagian mengatasnamakan sebagai sebuah pemikiran Islam, padahal bertentangan dengan al-Islam, karena bisa jadi terpengaruh oleh manhaj, oleh pemikiran, oleh falsafah yang sesungguhnya tidak dari Islam,
dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kadang ilmu yang berkembang karena sesungguhnya untuk mendukung nafsu manusia, kepentingan-kepentingan tertentu manusia yang tidak terbatas dan tidak terkendali, yang kemudian menjadi pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tidak sesuai dengan fitrah manusia, tidak sesuai dengan hanifiyah yang ada di dalam agama Allah al-Islam. Pemikiran yang mengikuti keinginan untuk memuaskan syahwat, membenarkan kemaksiatan, atau memberikan pembenaran terhadap penyimpangan-penyimpangan terhadap nas-nas Al-Quran, hadis yang telah diajarkan kepada manusia yang terbaik, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh manusia. Maka kitab yang kita pilih, Sahih Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlihi, insyaallah akan memberikan kepada kita sebuah ilmu, gambaran yang jelas yang diturunkan oleh para ulama terdahulu dan kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi sebuah mu'allaf dan juga diberikan penjelasan dari seorang alim kabir, yaitu Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang alim yang berada di Al-Maghrib di masa itu. Para ulama menyebutnya sebagai Syekhul Islam, Alamul A'lam, berkunyah Abu Umar, bernama Yusuf Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Bar Ibnu Asim An-Numari Al-Qurtubi Al-Andalusi Al-Maliki. Seorang hafidh, faqih, mufassir, orang yang faham akidah, sirah, adib, seorang alim besar yang memiliki kapasitas keilmuan sampai kepada derajat seorang mujtahid. Beliau rahimahullahu ta'ala, ya, bahkan di dalam perjalanan ilmiahnya pernah menjadi seorang qadhi di sebuah tempat di masa kejayaan Islam yang sekarang ini menjadi ibu kota negara Portugal, yaitu Lisboa atau Lisbon atau Lisabon. Karena perjalanan yang beliau lakukan dalam rangka mencari dan menebarkan ilmu, menjadi seorang yang berkhidmah terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa ilmu dari guru-guru beliau dan melakukan tarbiyah, mendidik dan menghasilkan para ulama-ulama yang meneruskan warisan ilmu yang beliau bawa, yang diwarisi dari ulama-ulama sebelumnya. Wal ulama'u warasatul anbiya, dan para ulama adalah pewaris para nabi. Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala di dalam Siyar A'lami An-Nubala mendefinisikan biografi secara singkat terhadap beliau rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, kana imaman diniyan thiqatan mutkinan allamatan mutabahhiran.
Seorang yang disebut sebagai imam yang sangat kuat agamanya, thiqah, dipercaya, mempunyai derajat yang diakui oleh para ulama dalam ilmu riwayat, seorang yang mutqin dalam ilmu, kuat dalam, tajam, bahkan disebut sebagai allamah, yaitu orang yang tingkat kealimannya melebihi kebanyakan orang karena mengumpulkan berbagai ilmu-ilmu keislaman. Mutabahiran, yaitu seorang yang benar-benar ilmunya bagai lautan. Karena banyaknya ulum syar'iyah yang dikuasai, dan para ulama seperti beliau rahimahullahu ta'ala dikenal sebagai ulama yang menuju kepada keteladanan karena ada rabbaniyah, mengumpulkan antara ilmu, amal, dan juga dakwah. Sahiba sunnatin wattiba'in, seorang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat mementingkan untuk berittiba kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wa kana awwalan athariyan zahiriyan fi maqil. Pertama, beliau itu adalah orang yang sangat dikenal sebagai athariyan, yakni mengikuti asar, mengikuti riwayat, bahkan cenderung zahiriyan fi maqila. Ada yang menjelaskan demikian. Thumma tahawwala malikiyan, kemudian berpindah kepada madhab Maliki ma'a mailin bayyinin ila fikih Syafi'i. Dan dalam waktu yang sama ada kecenderungan yang jelas kepada fikih madhab Asy-Syafi'i fi masail, dalam beberapa masalah. Wala yunkaru lahu dzalik fa innahu mimman balagha ratbatal a'immah al-mujtahidin. Tidak mengherankan yang demikian itu karena beliau rahimahullahu ta'ala sampai kepada derajat imam mujtahid. Wa man nadhara fi musannafatihi bana lahu manzilatuhu min sa'ati al-ilmi. Dan barang siapa yang melihat karangan-karangan beliau, musannafat beliau rahimahullahu ta'ala, maka akan menjadi jelas baginya kedudukan beliau dalam keluasan ilmu din. Wa quwwatil faham, kuatnya pemahaman beliau. Wasailan az-zihni, dan kecerdasan beliau. Wa kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meski demikian, perkataan seorang yang sampai derajat allamah bisa saja diambil, bisa saja tidak diambil, tergantung kesesuaiannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka menjadi pendapat yang harus kita ambil. Kalau ternyata keliru, salah, dan setiap orang pasti ada kekeliruan dan kesalahan, maka yang tidak boleh tidak harus diikuti dan harus diambil hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Az-Zahabi rahimahullah mengingatkan, walakin idza akhta'a imamun fi ijtihadih la yanbaghi lana an nansa mahasinah. Kalau ada seorang alim yang salah di dalam ijtihad, maka tidak seharusnya kita melupakan kebaikan-kebaikannya. Wa nughatti ma'arifah, kemudian kita tutup ya
ilmu-ilmunya yang luas. Bal nastaghfir lahu wa na'tadzir anhu. Bahkan kita mintakan ampunan kepada Allah, ya, dan kita berikan uzur. Makanya diajarkan kepada kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya. Kaum mukminin, kaum muslimin adalah kaum yang saling berkasih sayang dan saling mendoakan di antara mereka dan saling menjaga ukhuwah Islamiyah dan berupaya untuk selalu berittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala dalam hal akidah dijelaskan oleh Az-Zahabi rahimahullah, ya, wa kana fi usulid diyanah ala madhhabis salafi. Pada pokok-pokok agama beliau itu berada pada pemahaman ulama salaf. Lam yadkhul fi ilmil kalam, gak masuk di dalam ilmu-ilmu kalam, ya. Bal qafa athara masayihihi rahimahumullah, bahkan mengikuti apa yang telah menjadi pilihan para gurunya, para syekhnya rahimahumullah. Adapun di dalam madhab fikihnya, ya, tadi sebagaimana telah dikatakan oleh Az-Zahabi, dikatakan juga oleh Al-Humaydi, yamilu fil fiqhi ila aqwali Syafi'i. Dalam masalah fikih cenderung kepada perkataan Asy-Syafi'i atau pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum. Kembali kita melihat qimah nilai kitab ini dalam tarbiyah Islamiyah, ya. Ibnu Abdul Barr yang mempunyai karangan yang begitu banyak dalam ilmu qiraat, dalam ilmu hadis, dalam ilmu fikih, dalam ilmu tarikh dan sirah, ya, dalam ilmu akidah, dalam masalah adab, akhlak, dan juga funun tarbiyah. Berbagai tulisan karangan beliau, pendapat beliau yang berkaitan dengan tarbiyah, ya. Apa yang sampai kepada kita itu menunjukkan akan kedudukan beliau sebagai seorang alim dan juga kedudukan salah satu kitab beliau yang kita bahas di dalam kajian sunnah tarbawiyah ini, yaitu Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlihi. Kitab yang saya sebutkan sebagai Sahih Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlihi, ya, telah diikhtisar dari kitab aslinya dan telah ditahdzib oleh beliau Abul Ashbal Az-Zuhairi hafizahullah taala. Dan beliau menjelaskan bahwa tema pembahasan yang ada di dalam kitab ini, ya, seperti yang ditunjukkan oleh judulnya. Judulnya adalah, ya, Jami', ya, Bayani al-Ilmi wa Fadlihi. Sebuah tulisan yang mengumpulkan penjelasan tentang ilmu dan juga keutamaan-keutamaannya. Beliau menyebutkan bahwa Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala mengumpulkan di dalam kitab beliau ini buhusan 'anil ilmi wa fadlihi, pembahasan-pembahasan tentang ilmu dan keutamaannya. Kemudian wa adabul alim wal muta'allim, adab-adab seorang yang alim dan seorang yang belajar, yaitu muta'allim.
Jadi ada adab-adab yang berkaitan dengan guru dan murid, berkaitan dengan ustadz dan santri, berkaitan dengan alim dan muta'allim. Wa ma yalzamu an-nadhir fi ikhtilaf al-ulama min al-ihatati bi madhahib ulama al-amsar. Dan apa yang seharusnya ada pada seorang yang melihat ikhtilaf ulama dan madhab-madhab yang terjadi pada ulama di seluruh negeri, ulama il-amsar. Ya. Tentu kapasitas orang untuk sampai kepada hal tersebut berbeda-beda, kaum muslimin, kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum. Dan kita akan mengambil manfaat sesuai dengan kapasitas kita sebagai insyaallah ta'ala satu di antara al-muta'allimin yang ingin mempelajari ilmu syar'i dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yubayyinu fi kadzalika al-marahil allati yamurru biha at-talib atau talibul ilm. Beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitab ini marhalah-marhalah, tahapan-tahapan yang mesti dilalui oleh seorang penuntut ilmu. Wal ulum al-asasiyah allati yajibu an yulimma biha min fahmin li kitabillah wa ma'rifatin bis sunnah an-nabawiyah. Beliau juga akan menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang asasi, ya, yang seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu untuk memahami kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal lughah, bahasa, wa hathu talib ala al-ittila' ala al-ulum al-mukmilah li thaqafati. Juga ada anjuran dari penulis rahimahullahu taala, ya, bagi seorang pelajar untuk juga melihat ilmu-ilmu yang akan menyempurnakan wawasan seorang penuntut ilmu. Apakah ilmu yang berkaitan dengan geografiah, ilmu yang berkaitan dengan tib, kedokteran, ilmu yang berkaitan dengan al-hisab, ya, ilmu hitungan, matematika, ya, wa tarjamah, ilmu tentang terjemah, wa ghairi dzalika, dan hal-hal yang lain. Thumma rasama manhajan ta'limiyan liman arada an yakuna mujtahidan. Kemudian beliau pun, ya, memberikan satu kerangka, satu gambaran, ya, bagi seorang yang ingin sampai pada derajat mujtahid, ya. Karena memang beliau sebagaimana dikatakan oleh para ulama, sudah sampai pada rutbat a'immah mujtahidin, ya, tingkatan imam mujtahidin, ya. Beliau faham bagaimana seorang itu apabila akan sampai kepada derajat mujtahid, ya. Dan kita yang merupakan sighar di dalam thalabul ilm, mubtadiin, orang-orang yang sedang bermula di awal-awal perjalanan marahil talibul ilm, ya, mempelajari kitab seperti ini juga akan sangat bermanfaat, ya, karena telah memberikan kepada kita gambaran, ya, tahapan-tahapan bagaimana seharusnya dan bagaimana jalan itu ditempuh sedikit demi sedikit, khutwah bi khutwah. Baik pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum. Pentahdzib kitab ini juga menjelaskan di antara beliau bagian yang kita sampaikan di dalam mukaddimah pertama, bahwasanya hawal al-Hafidz Ibnu Abdul Barr fi hadzal kitab, yakni al-Jami'
itsbata nadhariyatihi tarbawiyah. Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau ini ya berupaya untuk menunjukkan ilmu beliau, teori beliau, resum beliau, pengalaman ilmiah beliau dalam masalah at-tarbawiyah, dalam masalah tarbiyah. Ya. Min khilali iddati mabadi' ta'ti hasba tartibina insyaallah ta'ala. Yaitu kalau kita lihat beberapa mabda' ada di dalam kitab tersebut ya, dan akan dijelaskan oleh Pentahdzib ya, dengan susunan beberapa hal berikut ya. Awalan ba'du mabadi' at-tarbiyah anil Hafidz Ibni Abdul Bar rahimahullahu ta'ala ya. Pentahdzib akan membawa kita kepada pengenalan terhadap prinsip-prinsip tarbiyah dalam pandangan Ibnu Abdul Bar. Yang kedua, al-adab wal akhlaq allati yajibu an yatahalla biha al-alim wal muta'allim. Adab-adab dan akhlak-akhlak yang seharusnya dimiliki oleh guru dan murid, alim dan muta'alim, ustadz dan santri, orang yang mengajar atau mereka yang belajar. Salisan, yang ketiga, usulul ilmi wa haqiqatuhu wa taqsimu al-ulum. Pokok-pokok ilmu, hakikat-hakikat ilmu, dan pembagian-pembagian ilmu. Saya akan menyampaikan sedikit tentang mabda' yang pertama ya. Melihat ketersediaan waktu kita pada penyampaian muqaddimah yang pertama yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Pentahdzib ba'dhu mabadi'it tarbiyah indal Hafidz Ibnu Abdul Bar, sebagian dari prinsip-prinsip hal-hal yang dianggap mendasar dalam masalah tarbiyah ini dalam pandangan Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar. Yang pertama, mabda' wujubut ta'lim wa tahrim kitmani al-ilmi. Ya, prinsip wajibnya menuntut ilmu dan haramnya menyembunyikan ilmu. Ya. Nanti kita akan lihat dalam pembahasan-pembahasan ke depan di antara yang beliau sampaikan ini, dan bahwasanya di antara apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar menjawab sebuah pertanyaan ya, wasara'tu fima tulibtu raja'a azima thawabi wa tam'an fi zulfa yaumal ma'abi walima akhadahu Allahu alal mas'ulil alimi bima su'ila anhu min bayani ma tuliba minhu wa tarkil kitmani lima alimahu. Di antara motivasi yang mendorong beliau Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala ya, beliau katakan, aku bersegera melakukan apa yang diminta pada diriku. Aku mengharapkan pahala yang besar, kedekatan kepada Allah dan rahmatnya di padang mahsyar hari kiamat, dan terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala akan pertanyakan, akan mintakan pertanggungjawaban pada seorang alim terhadap apa yang dia ditanya dan diminta, dan karena baginya seorang alim
tidak diperkenankan, haram untuk menyembunyikan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 187, "Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinannahu lin-nasi wa la taktumunah." Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberikan kepada mereka kitabnya agar memberikan penjelasan kepada manusia dan jangan menjemujikannya. Demikian juga dalam hadis yang sahih, "Man su'ila ilman 'alimahu fakatamahu ja'a yaumal qiyamati muljaman bilijamin minnar." Ya. Barang siapa ditanya tentang satu ilmu yang dia ketahui, namun dia sembunyikan, maka pada hari kiamat ya akan dikekang dengan api neraka. Waliyadu billah. Maka pada prinsip ini sesungguhnya para pembawa ilmu bahkan dimulai dari masa sahabat ridwanu alaihim ajma'in sampai hari ini, dan terutama pada masa-masa kejayaan ilmiah yang ada pada sejarah umat Islam yang baik. Insyaallah mukadimah ini masih kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Dan pada mukadimah yang pertama ini kita sudah mendapatkan gambaran bahwa kitab ini mempunyai sebuah kedudukan yang sangat berharga, khususnya sebagai salah satu yang memenuhi, memberikan manfaat secara nyata dalam bidang tarbiyah, khususnya tarbiyat umat Islamiyah ala wifqi sunnah nabawiyah. Wallahu ta'ala alam. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan barakah kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, telah kita simak kajian kita di pagi hari ini dari pembahasan kita, yaitu mukadimah yang pertama dari dari kitab yang kita bahas, yaitu Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi karya Abu Umar Yusuf Ibnu Abdul Bar yang beliau sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan kami saatnya untuk mengundang Anda di sesi tanya jawab kali ini. Silakan bagi pemirsa yang ingin bertanya via telepon 0811 900 7912, juga bagi pemirsa yang ingin bertanya via pesan singkat di WhatsApp di 0811 900 7913. Dan kita bacakan yang pertama dari WhatsApp Ustadz. Ustadz, bagaimanakah agar kita senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu di zaman sekarang ini yang penuh dengan fitnah? Apalagi selama pandemi ini kita hanya menuntut ilmu lewat online, Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa nusalli wa nusallim ala rasulillahi al-amin. Di antara hal yang diminta untuk kita adalah melakukan ihsan. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada diri kita, dan ihsan kepada orang lain. Untuk bisa melakukan ihsan dalam seluruh bentuk, maka dasar yang pertama adalah kita berbuat ihsan kepada Allah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan melalui lisan Rasulnya, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jika ihsan kepada Allah karena kita merasa selalu berada dalam pengawasannya, maka kita akan mampu berbuat ihsan kepada diri kita, dan selanjutnya juga ihsan kepada orang lain. Itu adalah satu hal yang penting ya, karena
Sesungguhnya ini merupakan ujian. Ya. Masa pandemi juga seperti memang benar istiqomah kita diuji. Ya. Namun sebagaimana kita paham bahwa apabila kita bisa menghadirkan ihsan dimanapun tempat, ya, maka kita insya Allah akan sangat terbantu dalam hal istiqomah. Yang kedua, meskipun di tengah pandemi dan saat ini juga, ya, kembali lagi kita diuji, tapi insya Allah semoga tidak lebih berat dan lebih mudah bagi kita semuanya untuk bisa keluar dari ujian ini dengan baik, yaitu dibantu dengan tanawwu al-ibadat, memvariasikan ibadah, ya. Termasuk juga di dalam talibul ilm, ya, menuntut ilmu itu juga bervariasi, ya. Di antara nasihat emas yang insya Allah ada juga di dalam kitab ini atau dalam kitab yang lain, ya, bahwasanya al-alimun nabil, seorang alim yang mulia itu adalah yang yaktubu ahsana ma yasma'u wa yahfadhu ahsana ma yaktubu wa yuhaddithu ahsana ma yahfadhu. Seorang alim yang mulia itu adalah yang menulis dari hal terbaik yang dia dengar. Yang dia dengar banyak, tapi dia tulis yang terbaik. Yang menghafal dari yang terbaik yang sudah tertulis. Dia menulis, punya tulisan banyak, ya, mendapatkan buku banyak, yang dihafalkan yang terbaik. Dan yuhadits, menceritakan atau mengajarkan dari yang terbaik yang dia hafalkan. Dalam thalabul ilm saja itu ada tanawwu. Ya, saya membawakan perkataan ini maksudnya variasinya. Kadang kita menulis, ya, kadang kita mendengar, kadang kita menyampaikan, ya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita membuat ibadah itu bervariasi sehingga tidak monoton dalam satu bentuk, ya. Demikian juga ketika kita berhadapan dengan dunia digital, medsos dan seterusnya, ya, lakukanlah tanawwu, lakukanlah variasi, ya. Hari ini kita mendengar akidah mungkin tetap bertahap, tapi ketika ada kebosanan tertentu kita mungkin mendengar qiraah. Ketika ada kebosanan tertentu kita mungkin mendengar sirah dan seterusnya, ya. Demikian pula ketika kita ingin memanfaatkan media itu, ya, bahwa kita sebagai subjeknya kadang menyebar tulisan, kadang membuat sebuah gambar, ya, dan seterusnya. Yang penting itu adalah variasi. Wallahu ta'ala alam, itu diantara dua hal yang bisa disampaikan untuk membantu kita dalam istiqomah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik. Dan satu lagi pertanyaan Ustaz, sekaligus pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Bengkulu. Mau bertanya, hidup saya senantiasa ditimpa ujian demi ujian. Belum selesai satu ujian, sudah datang masalah yang baru. Begitu sakit Ustaz, tiada kawan untuk berbagi. Saya hanya terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaan saya, apakah dosa itu terus menimbulkan musibah terus-menerus meskipun sudah lama dan kita sudah bertaubat? Tolong beri pencerahan Ustaz agar hati ini semakin terus ikhlas menerima ujian, dan bagaimana cara iman saya semakin bertambah karena ujian-ujian tersebut. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, selagi
kita memahami bahwa itu adalah ujian, maka teruskanlah husnudzon itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu orang yang bertobat dicintai sama Allah. Dan ketika Allah mencintai seorang hamba bisa dengan berbagai macam, ya. Contohnya adalah para ulama menjelaskan ada dua orang yang sama-sama dicintai oleh Allah, yaitu seorang yang diuji dengan musibah, dia bersabar, dan seorang yang diuji dengan banyak kemudahan dan kelapangan, dia bersyukur. Jadi dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita memahami bahwasanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, teruslah berhusnudzon kepada Allah, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man usiba bi musibatin falyadkur bi musibati fa innahu aw fa innaha a'zamu musibatin." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa diuji dengan sebuah musibah, hendaklah dia mengingat musibah-musibah yang menimpaku, karena itu adalah yang terbesar. Ya, jadi kalau dibandingkan tentu kepada para al-anbiya, ya pasti apa yang menimpa seseorang itu, ya, lebih kecil dibandingkan dengan yang menimpa mereka alaihimus salatu wassalam. Ya, sehingga kita perlu berbesar hati, ya, untuk terus bisa bersabar, ya. Tetapi di antara cara bersabar itu berbagi untuk sesuatu yang bisa berbagi boleh. Ya, ya pasti seorang misalnya punya orang-orang yang dia bisa berbagi kepadanya. Apakah orang tua, keluarga, saudara, kerabat, sahabat, teman. Kalau belum ada, ya Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan manusia itu untuk lita'arafu, untuk saling mengenal. Karena dia tidak bisa hidup sendiri, ya. Agar mereka saling mengenal, tentu dengan kaidah-kaidah syar'i, misalnya akhwat dengan akhwat, ikhwan dengan ikhwan, ya, dan seterusnya. Tapi yang jelas ada lita'arafu, untuk saling mengenal di antara mereka. Karena apa? Manusia itu memang insanun istima'i, manusia yang bersosial, yang bermuamalah dengan yang lainnya, yang tidak bisa dia hidup sendirian pada asalnya. Ya, sehingga saya sarankan untuk membantu kesabaran itu diantaranya juga dengan cara berbagi. Bahkan, ya, yang sedang hadir dalam pikiran saya, Nabi Ayub, ya, ditemani oleh istrinya, ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika lapar, ya, beliau sampaikan kepada sahabatnya yang menemaninya, atina qada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba, ya. Berikan makan siang kita sudah capek melakukan perjalanan ini, ya. Jadi berbagi, kemudian juga menyampaikan, ya, itu adalah termasuk di antara wasilah untuk kita juga bisa bersabar, ya. Kadang orang sumpah pikirannya, ya, dia harus sampaikan kepada orang lain, ya, belum tentu dia langsung dapat solusi, tetapi dengan hanya menyampaikan dia sudah terkurangi beban pikirannya. Ada hal-hal yang mirip dengan itu tetapi tidak sama persis, ya, karena kita sedang membahas ilmu. Bahkan para ulama itu untuk menjaga ilmunya kadang-kadang berbicara kepada orang-orang yang sesungguhnya bukan muta'allimin, ya, berbicara kepada pembantunya, berbicara kepada orang-orang yang memang bukan ahlul ilm. Untuk apa? Untuk menjaga ilmunya, ya. Jadi demikian pula mirip-mirip bahwa di antara sabar itu bisa dengan cara disampaikan kepada orang-orang yang kita anggap bisa menerimanya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Demikian seperti disampaikan oleh pembawa acara dari ana, cukup sekian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan barakah, dan kesimpulannya adalah
Ini merupakan buku yang insya Allah qayyimah, ya. Sangat penting untuk kita pelajari ilmu tarbiyah, dan kita insya Allah akan lanjutkan pada kesempatan mendatang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembali kepada pembawa acara Ahsan TV. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz yang sudah mengisi waktu luangnya untuk menyampaikan materi di kesempatan pagi hari ini. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada yang sedang menyimak kajian pagi hari ini. Jazakumullah khairan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.